Nah, kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir ini menjadi perhatian khusus oleh ulama di zaman tersebut. Ini yang saya heran sampai sekarang. Antara Yaman dengan Mesir itu jaraknya cukup jauh. Apalagi di zaman dahulu gak ada media sosial, gak ada transportasi kilat. Kitab beliau baru tulis dengan masa yang menjelaskan itu jaraknya tidak begitu jauh. Artinya perpindahan ilmu itu sangat cepat. Kenapa bisa demikian? Karena memang di zaman itu zaman keemasan. Orang-orang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Padahal jaraknya dekat. Beda negara, Yaman, yang menulis di Yaman, di Hadramaut. Itu negeri di zaman itu seperti apa? Transportasi bagaimana sulitnya masuk ke situ. Jangankan di zaman itu, zaman sekarang saja itu sulit perjalanan. Kalau dari ibu kota itu puluhan jam naik bis bisa sampai ke sana. Tapi sekarang fasilitas airport ada di kota Seoul sehingga mempersingkat perjalanan dari Indonesia Jakarta ke Mesir, baru Mesir ke Seoul. Ada yang lewat seperti itu. Itu lebih persingkat. Tapi kita bicara ini ratusan tahun yang lalu. Tapi kok bisa kitabnya sampai di Mesir dalam waktu yang begitu singkat? Tanpa media sosial, tanpa transportasi yang mudah seperti sekarang, tapi sudah sampai ke Mesir. Nah, ulama yang menjelaskan kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir yang terkenal diantaranya adalah Syamsuddin Ar-Romli, lahir tahun 919, sezaman dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim itu lahir 919 Hijriah, wafat 992. Syihabuddin Ar-Romli lahir tahun 919. Ya, wafat 1004. Syekh Abu Bakar bin Salim 919, wafat 992 Hijriah. Berarti satu umur, ya kan? Cuma beda lokasi tempat tinggal. Syekh Abu Bakar bin Salim ada di Ainat, dan disiplin ilmu yang cenderung beliau ajarkan itu tasawuf. Sedangkan Imam Romli ini, Syihabuddin Ar-Romli dan Syamsuddin Ar-Romli, ayah sama anak, dua-dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, itu beliau pakar di bidang fikih, bahkan diberikan julukan Al-Imam Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i kecil, Imam Syamsuddin Ar-Romli. Beliau punya ayah ulama besar, alim kabir di dalam mazhab Syafi'i, termasuk ulama yang tobakat ulia, tobakat teratas. Bagaimana beliau punya ayah tidak termasuk ulama besar? Belajarnya kepada Al-Imam Suyuti, belajar kepada Imam Sakhawi, belajar kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, ulama membedakan. Kalau disebut Imam Romli, biasanya di depan ada julukan untuk membedakan antara Imam Romli yang anak dengan Imam Romli yang ayah. Kalau Imam Romli yang ayah itu julukannya Syihabuddin, ya, meteor agama, meteor agama. Nama aslinya Ahmad bin Hamzah. Kalau putranya juga ulama besar, bernama Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli, lahir 919 Hijriah, wafat 1004 Hijriah. Julukan kedua yang biasa digunakan kepada Syamsuddin Ar-Romli, yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, pengarang kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah, selalu diberikan julukan baru namanya Jamaluddin. Jamaluddin Ar-Romli itu berarti Imam Romli yang anak. Jadi kalau kita baca di kitab, di situ tertulis Syihabuddin Ar-Romli, kita sudah tahu ini ayahnya. Kalau tertulis Syamsuddin Ar-Romli, anaknya. Atau Jamaluddin Ar-Romli, berarti anaknya. Itu aturan yang sudah dibuat oleh ulama untuk membedakan antara Imam Romli yang ayah dengan
anak. Nah, kemudian yang unik, ayah beliau ya Syihabuddin Ar-Ramli itu pernah mensyarahi kitab Zubat Ibn Ruslan. Nama kitabnya Fathur Rahman, yang dimana menyarahi kitab Zubat Ibn Ruslan. Anaknya juga mensyarahi kitab yang sama berjudul Ghayatul Bayan fi Syarhi Zubat Ibn Ruslan. Dia melengkapi apa yang dijelaskan oleh ayahnya, beliau jelaskan kembali, menyempurnakan kembali, saling mengisi antara ayah dan anak. Kemudian Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli juga memberikan banyak ijazah kepada anaknya. Jadi kalau Syamsuddin Ar-Ramli mengatakan guru utama saya ayah saya, makanya dalam kitab manaqib beliau selalu disebut ayahnya. Qala abi atau qala syekhi, itu disebut Syihabuddin Ar-Ramli. Itu yang dimaksud gurunya adalah ayahnya, guru utamanya. Itu. Jadi begitu indah ya di rumah mereka, yang ada adalah ilmu. Ya, sebagaimana syair dari Imam Haddad, Baitun Nubuwah wal Futuwah wal Ilm wal Huda. Ya, rumah di mana ada atmosfer kenabian, ada kedermawanan, ada ilmu, ada petunjuk. Baitu siyadah was sa'adah, ya, rumah yang penuh dengan kepemimpinan. Jadi Imam Ramli mensyarahi kitab daripada Al-Mukhtasar Shaghir berjudul Al-Fawaid Al-Mardiyah. Di situ beliau jelaskan kitab Mukhtasar Shaghir. Kemudian kitab ini banyak disalahpahami oleh para penuntut ilmu. Jadi dipikir kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah ini syarah dari Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Padahal yang benar dia mensyarahi kitab Al-Mukhtasar Shaghir. Wajar kalau disalahpahami. Kenapa? Karena biasanya judul itu bersajak, judul kitab. Kalau kita kaitkan kepada syarah dari Mukhtasar Shaghir dengan judulnya Al-Fawaid Al-Mardiyah, itu secara kebahasaan dalam ilmu badi' namanya sajak, itu tidak masuk. Al-Fawaid Al-Mardiyah ala syarhi Al-Mukhtasar Shaghir enggak masuk. Tapi kalau kita gunakan judul ini ke Muqaddimah Al-Hadramiyah, masuk. Al-Fawaid Al-Mardiyah ala syarhi Al-Muqaddimati Al-Hadramiyah. Nah, sehingga banyak disalahpahami bahwa kitab Al-Fawaid Mardiyah ini mensyarahi kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Syekh Abdullah Bafadal juga. Ya. Padahal yang ini mensyarahi kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir. Itu kitab yang terkenal yang ditulis oleh Imam Ramli mensyarahi kitab Mukhtasar Shaghir. Kemudian ada ulama lainnya juga yang menjelaskan kitab Al-Mukhtasar Shaghir, namanya Syekh Abdullah Al-Yamani. Kitabnya berjudul Mishkatut Tanwir. Mishkatut Tanwir nama kitabnya. Ada juga Syekh Muhammad Mu'in mensyarahi juga kitab Al-Mukhtasar Shaghir, judulnya itu Syarhun Latif. Ada juga Said Alwi ibn Abdullah, ya, Al-Idrus mensyarahi juga kitab Al-Mukhtasar Shaghir berjudul Al-Manhalul Warif. Bahkan Habib Umar juga mensyarahi syarah Mukhtasar Shaghir. Kemudian ulama kontemporer bernama Dr. Ahmad Yusuf Nisf juga mensyarahi kitab Al-Mukhtasar Shaghir berjudul Al-Bayan wa Ta'rif fi syarhi Al-Mukhtasar Al-Latif. Nah, jadi Mukhtasar Shaghir ini sebenarnya dia ringkasan dari kitab namanya Al-Mukhtasar Kabir, yang tulis sama juga, yang menulis Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Bafadal, namanya Al-Mukhtasar Al-Kabir. Diringkas namanya Al-Mukhtasar As-Shaghir. Nah, kitab ini punya 3 nama. Al-Mukhtasar Al-Kabir. Nama pertama itu Al-Mukhtasar Al-Kabir. Nama kedua Masailut Ta'lim.
Nama ketiga itu Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. 3 nama yang berbeda tapi kitabnya itu. Kemudian dari kitab ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974. Kemudian Syekh Abdullah Bafadal ini wafat tahun 918 Hijriah. Berarti 909 lahir Ibnu Hajar, kemudian wafatnya Syekh Abdullah Bafadal 918 Hijriah. Berarti beda berapa? Usia waktu itu 9 tahun. Artinya dalam kurun begitu singkat kitab itu sudah berpindah ke Mesir. Karena pengarang itu meninggal, usia daripada Ibnu Hajar Al-Haytami itu 9 tahun pada waktu itu. Nah, Ibnu Hajar mensyarahi kitab itu berjudul Al-Manhajul Qawim. Ada juga di Yaman namanya Syekh Sa'id Daw'ani di kota Daw'an. Beliau mensyarahi kitab tersebut berjudul Bushra Al-Karim. Kitab yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Manhajul Qawim itu dijelaskan lagi oleh 3 ulama, disebut dengan catatan kaki kalau dalam terminologi ilmu fikih ya, namanya hasyiyah. Hasyiyah itu catatan kaki, bentuk jamannya hawashi. Al-Manhajul Qawim kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Judul kitabnya Al-Mawahib Al-Madaniyah atau disebut dengan Al-Hasyiyah Al-Kubra. Ulama kedua yang menjelaskan lagi kitab dari Ibnu Hajar Al-Haytami itu bernama Syekh Abdullah bin Sulaiman Az-Zarhazi. Nama kitabnya Hasyiyah Az-Zarhazi. Ulama ketiga, ulama Nusantara yang menjelaskan kitab Ibn Hajar Al-Haytami Al-Manhajul Qawim, yang mensyarahi kitab Al-Mukhtasar Kabir. Namanya Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Tirmasi itu di Pacitan. Dulu menjadi ulama besar di Makkah. Beliau mensyarahi juga, memberikan catatan kaki terhadap kitab Al-Manhajul Qawim. Nama kitabnya Hasyiyah At-Tirmasi. Kemudian ulama yang datang di zaman kita ini di Yaman namanya Dr. Abu Bakar Bazib. Beliau mengkompilasi 3 kitab itu. Dari hasyiyahnya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan juga Syekh Zarhazi dan juga Syekh Mahfuz Tirmasi dikumpul jadi satu kitab. Namanya kitab tersebut atau judulnya Hadaikun Na'im bi Tahqiq Ta'liqatil Fuqaha'i Thalathati ala Manhajil Qawim. Yang artinya bahwa kitab ini memverifikasi 3 penjelasan ulama fikih terhadap kitab Manhajul Qawim. Yang dimaksud 3 ulama tadi yang memberikan catatan kaki terhadap kitab Al-Manhajul Qawim. Nah, itu urutan kitab Mukhtasar Shagir, Mukhtasar Kabir dijelaskan oleh para ulama. Dan ini tradisi ulama mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Satu kitab nanti dijelaskan lagi oleh ulama. Muncul ulama yang berikutnya menjelaskan lagi. Begitu seterusnya sampai di zaman kita. Jadi dia hukum ini dia sifatnya berkembang. Kaedahnya sudah paten. Tapi istinbat hukum tetap berlangsung sepanjang zaman karena al-Islam yasluh fi kulli zaman wa makan ya. Hukum agama Islam ini akan cocok di setiap tempat dan di sepanjang zaman. Ada masalah-masalah kontemporer yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, itu bisa menjadi solusi di dalam hukum syariat menggunakan apa? Kaedah-kaedah yang sudah ada. Nah, itu pengantar ya, nanti bisa kalau ada waktu hari Rabu di tempat Masjid Al-Ansor ya. Al-Habib Bagir ngajar kitab Al-Mukhtasar As-Shagir. Itu kitab berkah, itu kitab yang baik.